Halo semuanya, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kita yang kelima. Nah, di pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana caranya kita mencari limit menggunakan menggunakan grafik yang sudah diberikan. Nah, untuk kasus-kasus yang sederhana, kita bisa menggunakan grafik, cukup menggunakan grafik tidak masalah. Tapi pada nanti mungkin kalau kita menemukan fungsi yang lebih rumit, kemudian untuk menggambar grafiknya juga rumit, maka biasanya kita akan lebih fokus pada perhitungannya daripada menggunakan grafik untuk mencari limit. Nah, ini di sini kita bahas hal itu pada komputasi limit. Gitu ya. Nah, kita next. Nah, untuk sifat yang pertama, untuk setiap konstanta C dan sembarang bilangan real A, limit X mendekati A dari C itu sama dengan C itu sendiri. Jadi kalau kita mencari limit dari konstanta, nanti hasilnya itu adalah konstanta itu sendiri. Nah, untuk setiap bilangan real A, limit X mendekati A dari X itu sama dengan A. Begitu. Ini yang pertama. Kemudian kita punya sifat, di sini ada 4 sifat yang melibatkan operasi, baik itu operasi perkalian dengan konstanta, penjumlahan dua fungsi, perkalian antara dua fungsi, dan pembagian dua fungsi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini nanti yang pertama, limit X mendekati A dari suatu konstanta yang dikalikan dengan suatu fungsi, itu adalah suatu konstanta dikalikan dengan limit X menuju A dari fungsi fx, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, limit dari dua fungsi yang dijumlahkan adalah limit dari fungsi yang pertama ditambah dengan limit dari fungsi yang kedua. Begitu juga sebaliknya kalau dikurangkan. Limit dari dua fungsi yang dikurangkan ini nanti adalah limit dari fungsi pertama dikurangi dengan limit dari fungsi yang kedua. Nah, kemudian limit dari fungsi yang dikalikan itu adalah limit dari fungsi yang pertama dikali dengan limit dari fungsi yang kedua. Nah, selanjutnya limit dari dua fungsi yang dibagikan nanti adalah limit dari fungsi pertama dibagi dengan limit dari fungsi kedua. Nah, ini berlaku jika limit fungsi kita yang kedua yang nanti menjadi penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Gitu ya. Karena catatannya kalau pembagian itu tidak akan terdefinisi kalau penyebutnya itu 0, begitu. Nah, selanjutnya kita mau mengembangkan sifat yang sudah kita dapat tadi. Misalkan, ini tadi pada sifat kita yang ketiga, kita substitusikan Gx itu sama dengan Fx. Jadi Gx-nya itu sama dengan fungsi Fx lagi. Jika limit dari Fx itu ada, maka limit tadi sifat kita yang ketiga ini ya, limit X mendekati A dari Fx kali Gx. Ini sama dengan limit X mendekati A dari Fx dikali dengan limit X mendekati A dari Gx. Gini ya. Nah, karena tadi Gx-nya kita ganti dengan Fx, kita substitusikan Fx, maka nanti Fx kali Fx gitu ya. Sehingga nanti kita dapat Fx kuadrat gitu. Sehingga nanti kalau kita olah, kita buat sama seperti yang tadi, mengikuti kesepakatan kita di sifat kita yang ketiga, maka nanti jadinya kan limit X mendekati A dari Fx kali lagi dengan limit X mendekati A dari Fx. Nah, ini kan sama dengan limit X mendekati A Fx dikuadratkan. Ini untuk yang kuadrat. Nah, ini nanti berlaku untuk umum ketika nanti pangkatnya n, tidak hanya 2.
Jadi nanti untuk limit X mendekati A, fx pangkat N nanti sama dengan limit X mendekati A dari fx yang kita pangkatkan dengan N. Gitu. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya fx-nya itu adalah fungsi X, adalah X gitu. Pada persamaannya kita peroleh untuk sembarang bilangan bulat N lebih besar daripada 0 dan sembarang bilangan bulat A, limit X mendekati A dari X pangkat N, ini nanti adalah A pangkat N. Gitu ya. Semoga cukup jelas untuk bagian ini. Nanti intinya di sini dan yang di bawah ini. Nah, kemudian kita lihat contoh kita yang pertama. Kita diminta untuk menerapkan sifat-sifat perhitungan limit untuk menentukan limit X mendekati 2 dari fungsi 3x kuadrat min 5x tambah 4. Nah, ke depannya, fungsi yang seperti ini nanti akan kita sebut sebagai fungsi polinom atau polinomial. Nah, kemudian seperti yang kalian lihat di sini kan ada tanda minus, ada tanda plus. Berarti bisa kita pisahkan dulu. Limit dari 3x kuadrat min 5x tambah 4 ini bisa kita pisahkan jadi limit dari 3x kuadrat min limit dari 5x tambah limit dari 4. Nah, ini nanti sama dengan 3 sesuai dengan sifat kita yang pertama tadi. 3-nya karena dia konstanta kita bisa tulis 3 kali limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 5 kali limit X menuju ke 2 untuk X ditambah 4. Nah, baru kemudian tinggal kita masukkan si 2-nya ini. Sehingga nanti kita peroleh 3 dikali dengan 2 pangkat 2 min 5 kali 2 tambah 4 sama dengan 6. Gitu ya. Yang bawah ini saya rasa nggak begitu susah karena ini perhitungan biasa. Nah, hal ini juga berlaku untuk contoh kita yang kedua. Kalau tadi di contoh kita yang pertama itu bentuknya masih bentuk biasa, kalau di sini bentuknya ada bentuk pembagian. Seperti ini ya. Nah, dengan memasukkan sifat kita yang keempat, pertama tadi yang tentang pembagian, kemudian memasukkan sifat kita yang ketiga, nanti kita peroleh limit untuk X pangkat 3 itu dikurangi dengan limit 5X ditambah limit 4 per limit X kuadrat min limit 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai X mendekati 3 sehingga nanti kita peroleh yang ini jadi 3 pangkat 3 min 5 kali 3 ditambah dengan 4 per 3 kuadrat min 2 atau sama dengan 16 per 7. Begitu. Nah, selanjutnya yang di contoh kita yang ketiga ini nanti agak berbeda. Karena kalau kita lihat di sini kita mau menggunakan cara atau menggunakan sifat-sifat yang tadi, ini nanti jadinya limit X mendekati 1 untuk X kuadrat min 1 per 1 min X. Ini ya, ini nanti sama dengan limit X kuadrat min 1 dibagi dengan X menuju ke 1 ya. Limit X menuju ke 1 untuk fungsi 1 min X. Nah, ini kalau kita langsung menggunakan sifat-sifat yang tadi, kita akan peroleh ini jadinya 1 kuadrat min 1 per 1 min X. Nah, ini kan nanti bentuknya, ini jadinya 1 ya. Nah, ini kan nanti bentuknya jadi 0 per 0. Tidak ada, tidak terdefinisi.
Oleh sebab itu, kita harus menggunakan cara lain, gitu. Nah, makanya kita nanti di sini mempertimbangkan caranya yaitu pemfaktoran ya. Kenapa kok kita menggunakan pemfaktoran? Nah, kita menggunakan pemfaktoran karena kita melihat, saya ambil di sini fx-nya itu adalah x kuadrat min 1 per 1 min x. Ini ya. Nah, dari bentuk ini kan ternyata masih ada yang bisa kita sederhanakan. Loh, yang mana Bu yang bisa disederhanakan? Nah, kalian bisa lihat di bagian pembilangnya. Pembilangnya ini kan terdiri dari dua komponen ya. Dua suku, ada x kuadrat. Kemudian satu ini bisa kita bentuk dari satu kuadrat. Nah, kalau seperti ini, ternyata kita masih bisa menguraikan. Jadi kita buat faktornya, kita uraikan jadi faktornya. X tambah 1 dikali dengan X min 1. Nah, yang di bawahnya bagaimana, Bu? Nah, kalau di bawah, kita, supaya nanti kita dapat X min 1 ya, tanda negatifnya kita keluarkan. Kalau tanda negatifnya kita keluarkan, X-nya yang tadinya negatif jadi positif. Ditambah dengan 1, karena tanda negatifnya sudah dikeluarkan dan 1 ini tadi positif, maka di sini jadi negatif. Nah, seperti ini. Baru kemudian X min 1 bisa kita bagi dengan X min 1. Dengan syarat X tidak sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh limit X mendekati 1 dari X tambah 1 per min 1. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Begini boleh langsung disederhanakan atau limit X mendekati 1 untuk min X tambah 1. Nah, ini nanti sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan min 2. Sama ya? Oke, itu untuk contoh kita yang pertama sampai yang ketiga. Jadi di sini kita sudah dapat satu teknik. Jadi tadi dengan sifat-sifat yang tadi, kita juga dapat satu teknik, yaitu teknik substitusi. Jadi nanti yang ketiga ini namanya teknik substitusi. Gini ya. Oke, nah untuk bagian berikutnya kalian bisa cek di video kita di part yang kedua. Terima kasih.